Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak Imam Musholla Nurul Hidayah dan Bilal Gharim DKM, pengurus-pengurus yang lain yang mungkin tak bisa saya sebutkan, gak ada catatannya. Kemudian jamaah Musholla Nurul Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan insyaallah dengan witir, mudah-mudahan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam yang ketiga puasa. Ketiga kempek sih Pak? Tiga, sama ya. Ya. Alhamdulillah malam yang ketiga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke Musholla Nurul Hidayah, tidak lain dan tidak bukan melainkan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Judulnya tadi, ampun nengok tadi mendadak Pak ya, judulnya tadi membentuk generasi dini. Ya, kurang lebih begitu. Ini agak meleset dikit. Nanti saya sampaikan dikit-dikit. Ya. Jadi tujuan kita berpuasa kata Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, Pak. Ya, Bu. Menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa yang dikatakan takwa? Bukan hanya dengan meninggalkan daripada larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah itu saja, tidak. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, takwa ada 4 makna. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Dia orang-orang yang bertakwa. Kalau dia ini bertakwa, mengaku dia ini betul-betul bertakwa, maka dia takut kepada Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengerjakan puasa bukan takut dengan tetangga,
bukan tak malu dengan mertua, bukan malu dengan daripada adik kakak kita, bukan malu daripada ustaz, tetapi malu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Mengambil hak orang lain. Kalau dia bertakwa, dia takut kepada Allah. Walaupun manusia tak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat saya. Dan tujuan kita bertakwa, berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Bukan puasa hanya meninggalkan lapar, menahan daripada lapar, menahankan daripada haus saja, tidak, tetapi meninggalkan daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita didik anak-anak kita, yaitu mulai dia ini lahir ke atas dunia, didik dengan takwa. Kenalkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Awali hari anakmu yang ketika lahir di atas dunia dengan la ilaha illallah. Kenalkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak, yang menciptakan engkau adalah Allah. Wahai anak, yang memelihara engkau adalah Allah. Dan tujuan engkau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang anak lahir dikenalkan dandut. Ya, bukan di sini Pak, jauh. Bukan di sini Bu, jauh di seberang sana. Saya sering ke sana Pak. Ya, biasa Ramadan kami di Malaysia jadi imam. Kadang-kadang, enggak seterusnya. Tapi alhamdulillah Ramadan ini bisa ke Bawah Terenja. Alhamdulillah bersama dengan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenalkan anak kita dengan agama, kenalkan anak kita dengan salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru bis sabiyya bis salah idza balagha li sab'in. Perintahkan anakmu ketika umur 7 tahun untuk mengerjakan salat. Perintahkan anak kita ketika umur 7 tahun mengerjakan salat. Perintah baik-baik, nak, salat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisapna adalah salat. Fa in saluhat saluhat sairu amalih. Apabila baik salatmu nak, maka baiklah amal kebaikanmu. Baik salatmu baik daripada puasamu, baik salatmu baiklah daripada hajimu, baik salatmu maka baik daripada umrahmu, baik salatmu maka baik daripada bacaan Al-Qur'anmu. Wa in fasadat fasadat sairu amalih, kata Rasulullah. Dan apabila rusak salatmu nak, maka rusaklah semua amal-amal kebaikanmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru bis sabiyya idza balagha li sab'in. Perintah anak-anakmu umur 7 tahun untuk mengerjakan salat. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Dan ketika anak ini sampai umur 10 tahun, pukul. Tapi bukan kekerasan Pak, Bu. Kalau kekerasan nanti tangkap polisi. Pukul pantatnya, ya, untuk mendidik saja. Pukul pantatnya kan nggak membahayakan. Mendidik anak dia agar dia mengerjakan sholat. Kalau dia dari kecil ini dia biasa daripada mengerjakan sholat, maka nanti ketika besarnya dia ini berat untuk meninggalkan daripada sholat. Tapi kalau ketika kecilnya tidak dibiasakan mengerjakan sholat, maka ketika besarnya berat untuk mengerjakan sholat. Disuruh sholat berat, apalagi suruh yang lain. Allah saja dia berani daripada menantangnya, apalagi orang-orang selain dari apalagi daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa, kata Sayyidina Ali, al-khaufu bil qalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan perintah Allah. Salah satunya adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, makna takwa adalah
wal qanaa'atu bil qalil, yaitu qanaah, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, siapa orang yang kufur, siapa orang yang tidak berterima kasih, yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, ingatlah azabku sangat pedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, makna takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, mempersiapkan diri daripada amal-amal kebaikan kita. Banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, dan kita perintahkan juga pada anak-anak kita. Di sini alhamdulillah one day one juz, ya. Satu hari satu juz, satu hari satu juz. Berarti nanti setelah bulan Ramadan selesai, malam ke-30 bulan Ramadan, maka selesai hatam 30 juz. Alhamdulillah. Tapi kalau kami di Mungku-Mungku beda lagi. Ya, namanya juga macam-macam metode kan. Yang penting intinya kita jadikan Ramadan adalah bersama Al-Quran. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita, ajak daripada tetangga kita, ajak jemaah-jemaah masjid kita menjadikan Ramadan bersama Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha. Nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membaca Al-Quran di atas dunia. Kalau enggak ada membaca Al-Quran di atas dunia, cak mano? Allah katakan, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau bacakan Al-Quran di atas dunia. Ya Allah, aku dulu di atas dunia sibuk aja buat kue, sibuk aja ya Allah mencari daripada keperluan-keperluan hidup, enggak sempat baca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita diperintahkan membaca Al-Quran ketika di akhirat nanti, karena derajatmu surgamu, kata Allah, batas mana ayat yang engkau baca ketika di atas dunia. Kalau 30 juz, Masya Allah, membaca Al-Quran 30 juz di atas dunia ini minimal setahun sekali, Pak, kita hatam Al-Quran. Itu berapa, Pak, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti di akhiratnya Allah SWT. Dan apabila kita ini didik anak-anak kita dengan Al-Quran, kita jadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran, mulai dari kecil kita didik anak-anak kita menjadi cinta dengan Al-Quran. Cinta, kalau dia cinta, Pak, dulu pernah kami ceritakan di sini ketika acara Isra Mi'raj. Sebagaimana Amrul Qais, kekasihnya Laila, dia katakan, amurru ala diyari Laila uqabbilu dzal jidaro wa dzal jidaro wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubba man sakanad diyaro. Ini gara-gara cinta, sampai-sampai dia katakan, dinding-dinding tembok ini lebih aku cinta daripada Laila. Apa nama itu? Bukan kecintaanku daripada dinding tembok, melainkan kecintaanku kepada orang yang ada di balik tembok, yaitu Laila, katanya. Inilah karena kalau cinta, maka kita ajarkan anak kita cinta dengan Al-Quran. Kalau dia cinta dengan Al-Quran, insya Allah dia ini akan bisa membahagiakan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ketika masih kecil kita ajarkan. Kalau anak-anak kecil ini, Masya Allah, Pak, mudah dia nangkap tuh. Coba, Pak, anak-anak kecil nih sekarang umur 2 tahun, anak saya, Pak, umur 2 tahun, itu udah pintar sekali dia megang HP, bahkan ada orang nelpon dia yang ngangkatnya, umur 2 tahun. Kalau seandainya anak-anak kita ini kita kenalkan dengan Al-Quran, Masya Allah, luar biasa, otaknya ini luar biasa. Maka ada pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar ketika dewasa bagaikan mengukir di atas air. Maka didik anak-anak kita cinta kepada Allah, didik anak-anak kita cinta dengan salat,
Didik anak-anak kita cinta dengan Al-Quran, sehingga masa tuanya nanti dia ini selalu daripada mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu membaca Al-Quran, dan syukur-syukur dia ini hafal daripada Al-Quran. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.